alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dulu, ya. Mungkin kita kelas bisa memimpin doa, silakan maju ke depan, nah. Nia. Teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Anita, hadir Bu. Antonia, Hadir Bu. Asri, Hadir Bu. Desi, Hadir Bu. Desti, Hadir Ibu. Parasila, Hadir Bu. Febri, Hadir Bu. Ferdi, Hadir Bu. Lena, Lena, Natalia, Hadir Bu. Nurgiska, Hadir Bu. Rahmat Fauzan, Hadir Bu. Rifka Nabila, Hadir Bu. Sakinah, Apa? Salsabila, Hadir Bu. Sudirman, Apa? Wirda. Apa Bu? Apa yang belum dipanggil siapa? Sudah semua. Sudah semua, ya. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin itu? Siapa yang masih ingat? Gempa bumi dengan tujuan pembelajaran seperti Ibu terangkan kemarin. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang apa ini? Ya, perubahan iklim. Jadi untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu di mana siswa mampu menjelaskan kondisi iklim di wilayah tempat tinggalnya atau di wilayah tempat tinggal kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan dari iklim. Jadi di sini siswa diharapkan mampu menganalisis ya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya atau perubahan iklim di daerah kita. Oke, baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini seperti biasa Ibu akan melakukan SPRI. Masih semangat dengan SPRI seperti yang kemarin? Masih. Sekarang Ibu cek untuk semangat SPRI dan semangat fisikanya. Baik, semangat fisika. Semangat. Oke, sekali lagi semangat fisika. Tepuk satu kali dan seterusnya, ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Nah, jangan ada yang salah. Tepuk 5 kali 2. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Oke, berarti dapat semangat belajar hari ini, ya. Iya. Ya, kemudian terkait dengan apa namanya perubahan iklim. Siapa yang bisa memberikan contoh perubahan iklim yang pernah terjadi di sekitar kita? Atau contoh yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Cuaca panas. Oke, cuaca panas, dia bagus. Siapa lagi? Cuaca dingin. Cuaca dingin, sering bagus. Cuaca hujan, oh bagus. Siapa lagi? Angin topan, bagus. Siapa lagi? Angin cerah. Angin cerah. Ayo siapa lagi? Gempa bumi. Ya, bagus. Udara sejuk. Udara sejuk, apa lagi? Musim Apa? Musim kemarau. Berarti apa tadi? Banjir. Banjir bandang, apa lagi? Curah hujan. Iya, hujan-hujanan, apa lagi? Bagus. Jadi anak-anak sudah bisa memberikan contoh apa sih perubahan iklim dan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa, ya? Nah, kemudian ada lagi pertanyaan Ibu nih. Siapa yang bisa menjelaskan hubungan antara gempa bumi, ya, pokok bahasanya yang kemarin kita sudah bahas, gempa bumi dengan perubahan iklim. Ayo, siapa yang bisa? Gempa bumi itu apa? Kemudian perubahan iklim itu apa?
dan bagaimana kaitan atau hubungan antara gempa bumi dengan perubahan iklim? Ayo, siapa bisa? Jadi, siapa yang bisa nanti Ibu kasih hadiah. Iya, penambahan poin ya. Apa? Kelompok 1, 2, 3. Contoh perubahan iklim sudah tadi. Nah sekarang hubungan antara gempa bumi kan bencana apa? Bencana alam. Nah, bencana alam ini apa kaitannya dengan perubahan iklim? Ayo, siapa yang bisa? Sudah. Ya, jadi di sini dapat Ibu jelaskan ya. Untuk perubahan iklim ini menyebabkan mencairnya es di kutub utara. Ini perubahan iklim ya, yang menyebabkan mencairnya es di kutub utara. Kemudian membuat gerak bumi memantul kembali dan memicu pergerakan gerak bumi, pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini apa? Menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ibu sudah menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya gempa bumi. Apa kemarin sampai masih ingat? Ya, terjadinya pergeseran lempeng atau disebut dengan pergerakan lempeng tektonik sehingga terjadi yang namanya gempa bumi. Ini kemarin teman-temannya sudah pernah melakukan percobaan ini, melakukan percobaan tentang peristiwa gempa bumi. Ya, coba gimana caranya? Kemarin Ibu sudah lupa. Sri, coba contohkan kemarin ke teman-temannya. Ya, peristiwa gempa bumi ini. Mia. Oke, Mia, tidak apa-apa. Ayo masuk. Perhatikan ya, temannya akan memberikan contoh bagaimana peristiwa gempa bumi kemudian pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Ya, jelaskan ini apa, ini apa. Ya, terangkan dulu ini yang hijau ini apa, kemudian ini apa. Temannya. Ini disebut apa? Oke, ini namanya tumbuhan. Ya, ini gratis sekali loh. Ini tumbuh-tumbuhan warna hijau. Kemudian mana gedung? Oh, gedung. Ini adalah gedung. Terus mana? Ini apa? Gedung juga. Nah, kemudian ini adalah tanah, tekstur tanah di bawah gedung dan di bawah pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Sehingga di sini teman-teman kalian dapat mempraktekkan atau menunjukkan kepada kalian bagaimana proses. Ya. Jadi di sini ya, dengan alat sederhana ini yang dibuat oleh kelompok temannya itu dapat kita yang mengerti bahwa peristiwa gempa bumi itu adalah apa tadi? Pergesekan atau pergerakan ketika lempeng bumi ini ya. Coba perhatikan seperti ini. Dia bergerak seperti ini nah. Ketika pergeseran ya berlawanan arah di dalam inti bumi atau di dalam gerak bumi akan terjadi namanya gempa bumi. Gempa bumi itu termasuk apa tadi? Bencana. Kemudian apa kaitannya dengan perubahan iklim? Ya, apa? Tadi sudah Ibu katakan contoh misalnya perubahan iklim mencairnya es di kutub sehingga dari es di kutub itu mencair terjadilah pergeseran lempeng yang menyebabkan terjadinya apa? Gempa bumi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah sekarang untuk penjelasannya Ibu akan memutar video pembelajaran terkait dengan perubahan iklim. Itu diperhatikan ya. Nanti setelah Ibu memutar video pembelajaran ini masih memakai kelompok yang kemarin ya, dengan bantuan tutor sebaya, masih dengan tutornya yang kemarin ya Bu. Nanti tutor sebaya ini membimbing temannya seperti biasa untuk mengisi LKPD. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi pertanyaan yang ada di LKPD ini kalian menjawabnya sesuai dengan literasi atau observasi yang ada di video pembelajaran. Nah seperti biasa tutor sebaya membantu temannya menjelaskan. Setelah itu baru dipresentasikan di depan seperti
ya, temannya yang lain itu memberikan tanggapan, masukan ataupun pertanyaan. Sekarang perhatikan ya untuk video pembelajaran. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk menarik dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang. Ya, ini adalah salah satu contoh perubahan iklim ya. Di antaranya adalah bukti perubahan iklim yaitu kenaikan muka laut sehingga wilayah pantai berkurang. Itu contoh salah satu bukti bahwa perubahan iklim. Misalnya mau hujan nih, ya hujan mendung dulu, kemudian mendung itu ambilnya dari mana? Itu dari penguapan air laut bisa contohnya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Dan suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim dan menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, kekeringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Itu untuk dampaknya, sudah lihat kan? Untuk dampak dari perubahan iklim tadi, contoh adanya wabah penyakit, kemudian apa lagi yang besar? Iya banjir, apa lagi? Iya tanah longsor dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh kecil atau contoh sederhana dari perubahan iklim. Nah nanti kan ada penanganan yang akan terus. Sekarang kita lanjut lagi. Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, sepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Tiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak menggunakan pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau di rumah. Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang penyebab yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Itu sudah ada contoh yang tadi. Apa tadi? Apa kita? Mengurangi memakai Ya, mengurangi memakai plastik atau membakar. Kemudian apa lagi? Jangan makan sampah. Ya, jangan memakai sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Nah? Kurangi pemakaian listrik. Iya, kurangi pemakaian listrik. Apa lagi? Buang sampah. Membuang sampah. Membuat sampah di tempatnya, iya. Kemudian apa yang terakhir itu? Menanam pohon. Itu adalah salah satu cara ya. Apa tadi? Penanganan terhadap perubahan iklim. Kalau untuk perubahan iklim tadi kan ada penyebabnya sakit lah, diare lah, muntah dan lain sebagainya. Sekarang ada penanganannya, sudah paham? Oke. Nah terkait dengan itu silakan isi di KPD-nya dengan ibu melanjutkan di video pembelajaran ini. Nanti ada KPD-nya, jangan lupa dengan panduan dan tutor supaya seperti biasa kita akan melakukan presentasi di depan. Setelah kalian melakukan diskusi, silakan dilanjut ya. Kecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi
Sabila, Natalia Firman, Farid Nurbatin, Asrinonce Bupati. Setelah kami berdiskusi dan menonton video di atas tentang perubahan iklim, dapat kami simpulkan dan dapat kami menjawab pertanyaan seperti yang ada di RKBD. Baca hasil diskusinya ya. Inti perubahan iklim. Soal pertama, hal-hal apa yang perlu dilakukan saat perubahan iklim? Jawaban: mengurangi emisi gas rumah kaca seminimal mungkin. 2. meningkatkan kemampuan alami hutan dan lautan. 3. Menyerap karbon. 2. Berikan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan iklim. Naiknya suhu bumi yang lebih hangat, banyaknya bencana alam yang terjadi. 3. Hal-hal yang dilakukan setelah terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, membawa botol minuman dari rumah. Yang ketiga, Mengurangi pemakaian listrik. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, menanam kembali tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Berarti bertanya ya. pendahuluan pemahaman tentang perubahan iklim. 1. Apakah yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Artinya, sebagai perubahan suhu yang drastis. Contoh, curah hujan, pola angin, dan lain-lain. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Seperti kekeringan, banjir, tanah longsor menyebabkan satu, penciptaan energi. 2, barang manufaktur. 3, menebar hutan. 3. Apa dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia dan kondisi lingkungan? Seperti kekeringan, banjir, tanah longsor menyebabkan kerugian ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Iya baik, ada kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Ada Ya, siapa namanya dari kelompok? dari kelompok kedua. Tutor Surabaya. Ya, silakan. Coba jelaskan ulang hal-hal apa saja yang terjadi pada saat perubahan iklim. Ya. Contoh hal apa yang terjadi pada saat perubahan iklim itu apa? Berikan contoh kepada temannya. Mengurangi emisi. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Perkenalkan, nama saya Desi Putrian sebagai tutor sebaya. Dan di sebelah saya Desti Angreni, Anita. Saya akan membacakan tentang pendahuluan pemahaman tentang perubahan iklim. Apakah yang dimaksud dengan perubahan iklim? Jawabannya, secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antenia Sintaraga. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai perubahan iklim yang terjadi? Bagaimana jelaskan tentang perubahan iklim tadi itu? Tanggapan kami tentang hal perubahan iklim. Coba siapa yang baca? Perubahan iklim merupakan hal-hal yang perlu dilakukan saat perubahan iklim. 1. Mengurangi penggunaan listrik dan air. Perkenalkan, nama saya Nurul Fiska.
tentang perubahan iklim tadi itu? Tanggapan kami tentang hal perubahan iklim. Coba siapa yang baca? Perubahan iklim merupakan hal-hal yang perlu dilakukan saat perubahan iklim. 1. Mengurangi penggunaan listrik dan air. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 3. Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. 4. Menanam pohon dan memelihara tanaman. Perubahan iklim. Ya sudah? Sudah. Ya sekarang kelompok 3, silakan. Apa yang menyebabkan perubahan iklim? Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Penyebab terjadi perubahan iklim. Penyebab terjadinya perubahan iklim sebagai berikut. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal seperti erupsi, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan bahan bakar fosil. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa? Silakan. Ya. Bagaimana cara pencegahan? Perkenalkan, nama saya Natalia Darima. Bagaimana cara pencegahan perubahan iklim? Cara pencegahannya yang pertama menanam pohon, mengurangi pemakaian listrik yang berlebihan, dan mengurangi pemakaian plastik. Makanan secara tidak teratur maksudnya. Ya, bagaimana kelompok 1? Nah, kelompok 2? Ayo, silakan Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan silakan memberikan pertanyaan. Berikan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan perubahan iklim. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan iklim apa? Berikan contohnya. Contohnya apa? Perubahan iklim, ayo. Curah hujan tinggi, musim kemarau dan berkepanjangan. Ya, curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian contohnya apa? Kalau terjadi perubahan iklim, contohnya tadi apa? Misalnya terjadi apa? Kekeringan, apa? Ya, kekeringan, berbencana dan sebagainya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa? Nia, silakan Nia. Kesimpulan, perubahan iklim merupakan perubahan substansial iklim bumi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana? Sudah paham ya tentang kesimpulan yang disampaikan oleh Nia? Sudah. Jadi untuk perubahan iklim itu tadi contohnya perubahan cuaca, kemudian naiknya suhu air laut dan sebagainya. Dan kemudian terakhir nih, untuk sebagai penguatannya ada video terakhir sebagai penguatan untuk perubahan iklim yang kita pelajari hari ini. Mari kita simak bersama ya. Terjadinya pemanasan global, kira-kira apa lagi ya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global semakin tinggi saat ini? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan penyebab pemanasan global dan juga perubahan iklim. Perubahan iklim dan global. Perubahan iklim dan pemanasan global tidak dapat dipisahkan dari fenomena pencemaran udara. Emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk membangkit listrik contohnya. Kebutuhan manusia terhadap pemenuhan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun bahayanya adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembakaran batu bara akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Gas metana juga merupakan salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Bahkan gas tersebut memiliki potensi lebih besar ketimbang gas karbon dioksida atau CO2. Selain itu, berbeda dengan gas CO2, gas metana tidak dapat diserap oleh klorofil. Gas ini juga dapat berasal dari kegiatan manusia seperti penambangan, pembangkit bahan bakar, kegiatan peternakan dan pembuangan sampah. Selanjutnya adalah deforestasi atau penggundulan hutan.
Hutan menghapus dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Dengan pengundulan hutan akan melepaskan sejumlah besar karbon serta mengurangi jumlah penangkapan karbon di planet ini. Akibatnya adalah pencemaran udara oleh karbon sehingga meningkatkan suhu bumi. Deforestasi merupakan penyebab pencemaran lingkungan dan tingginya emisi gas rumah kaca hutan Indonesia tertinggi setelah sektor transportasi dan industri. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, itu adalah pemanasan global yang diakibatkan oleh perubahan iklim tadi. Nah, kemudian siapa yang bisa memberikan contoh lagi sebagai penguatannya? Contoh perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Siapa? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Panas. Ya, panas hujan. Apalagi siapa lagi? Angin barat. Angin barat. Apa lagi? Angin puting beliung tidak? Ya. Apa lagi? Longsor. Banjir. Gempa bumi. Apa lagi? Bagus. Hujan. Dan